Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Islita dari Prodi Teknik Informatika kelas IF7B. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu analisis model tata kelola TI pada perusahaan PT PetroChina menggunakan model tata kelola ITIL. Nah, pertama-tama apa sih ITIL itu? Nah, teknologi informasi infrastruktur library atau ITIL adalah salah satu konsep dan teknik untuk mengelola teknologi informasi infrastruktur, pengembangan, dan operasi. ITIL adalah pendekatan paling baik untuk layanan manajemen TI di dunia. ITIL menawarkan pendekatan berdasarkan best practice yang diambil dari sektor publik dan swasta internasional, sehingga ITIL dijadikan framework untuk pengelolaan layanan IT. Selanjutnya, pendahuluan, apa sih perusahaan PetroChina itu? Nah, PetroChina Company Limited merupakan perusahaan atau produsen dan distributor minyak dan gas terbesar di China dan memegang peranan penting dalam industri minyak dan gas di China. Tidak hanya di China, PetroChina juga merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. PetroChina International memiliki 9 cabang domestik dan 7 cabang di luar negeri, serta memiliki 78 tempat penyulingan dan produksi bahan kimia dari dan ke 43 negara. PetroChina beroperasi di 26 negara dengan memiliki karyawan sebesar 400.000 orang, dan selama beroperasi, PetroChina berhasil membangun tempat transit internasional antara lain di Minas, Basra atau Irak, dan Oman untuk keperluan penyulingan minyak, gas, dan industri pendukung. Selanjutnya, sejarah PetroChina di Indonesia. Nah, keberadaan PetroChina dimulai tahun 2022 saat PetroChina melakukan akuisisi terhadap Devon Energy di Indonesia. PetroChina di Indonesia diberi nama PetroChina International Indonesia Ltd. Setahun berikutnya, PetroChina membeli 45% saham kepemilikan pada kapal operator di ladang minyak Indonesia. Dan tahun 2004, PetroChina memiliki 25% kepemilikan dan hak beroperasi di ladang minyak Sukhowati. Saat ini, PetroChina memiliki beberapa kilang minyak dan gas di Indonesia seperti di Jabung atau Jambi, Papua, dan Jawa Timur. Nah, selanjutnya, apa sih visi dan misi PetroChina itu? Nah, yang pertama, visi dari PetroChina. PetroChina memiliki visi yaitu menjadi perusahaan energi internasional terkemuka di Indonesia dengan menerapkan performansi dalam keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sektor bisnis jangka panjang. Selanjutnya, untuk misinya, apa sih misi PetroChina itu? Nah, PetroChina memiliki misi yaitu eksistensi PetroChina untuk produksi energi atau energis dengan selalu berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, dan untuk mempertahankan bisnis berkelanjutan jangka panjang. Nah, mereka selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Selanjutnya, apa sih sasaran PetroChina itu? Nah, PetroChina akan memikul tanggung jawab yang lebih besar dan menghadapi lebih banyak tantangan serta lebih banyak peluang. PetroChina akan menerapkan strategi sehubungan dengan inovasi, sumber daya pasar, internasionalisasi, dan rendah karbon menuju tujuan membangun perusahaan energi internasional kelas atas di jalur berbasis kualitas, mempercepat proses membangun keuntungan baru dalam pembangunan hijau, dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan PBB 2030. Selanjutnya, tujuan PetroChina itu apa sih? Yang pertama, mereka akan gencar menjalankan bisnis migas dan energi baru
yang meliputi eksplorasi dan pengembangan migas atau gas dalam dan luar negeri, penjualan gas bumi dan energi baru. Selanjutnya, mereka akan mengoptimalkan komposisi, struktur bisnis, dan tata letak regional aset luar negeri mereka. Mereka akan meningkatkan integrasi produksi, pasokan, penyimpanan, dan pemasaran gas alam. Kami akan mengindustrialisasi proyek energi baru dalam koordinasi organik dengan minyak dan gas. Selanjutnya, yang ketiga, mereka akan secara efisien memperluas bisnis penyulingan dan bahan kimia, pemasaran dan bahan baru mereka yang meliputi pemurnian dan bahan kimia, pemasaran produk, olahan, bahan baru, dan perdagangan internasional. Nah, selanjutnya struktur organisasi pada PT PetroChina. Itu ada VP Finance and Control membawahi Finance dan Control Manager. Nah, Finance dan Control Manager ini membawahi dua, ada Audit Compliance dan juga Tax Compliance. Nah, di sini yang pertama ada Qian Mingyang sebagai Presiden Direktur, yang kedua ada Wang Qilin sebagai GM General Manager Jabung yang ada di Indonesia, yang ketiga ada Jin Lihao sebagai Vice President Finance, yang keempat ada Gus Minar sebagai Vice President SCM, yang kelima ada Yu Jinbao sebagai Vice President Technical dan Business Development, dan yang terakhir ada Denzio Renato Bole sebagai Vice President Human Resource dan Relation. Nah, selanjutnya media sosial dari PT Metro China. Nah, perusahaan mereka yang ada di Indonesia itu berlokasi di Menara Kuningan, Jalan HR Rasuna Said di Jakarta. Berikut nomor telepon, fax, email, Instagram, dan Twitter dari PetroChina itu sendiri. Selanjutnya, kondisi TI saat ini pada perusahaan PetroChina. Nah, dengan lebih banyak pemain global memasuki industri petrokimia dan harga minyak mentah rendah, membatasi biaya dan meningkatkan keserbagunaan sangat penting untuk tetap berada di depan kurva. PetroChina menanggapi iklim yang sulit ini dengan memperluas operasinya dan berinvestasi dalam metode baru ekstraksi petrokimia. Tetapi inovasi membawa tantangan tersendiri. Metode ekstraksi baru menghasilkan volume data yang sangat besar, dan infrastruktur TI PetroChina berjuang untuk mengikutinya. Nah, si Haito Dou sebagai Deputy General Manager Oriental Sky Technology, penyedia layanan TI internet PetroChina, menjelaskan memperluas operasi dan kemampuan mereka telah secara besar-besaran. Meningkatkan kuantitas data yang mereka hasilkan sangat penting bagi mereka untuk memproses data dengan cepat dan handal. Pelanggan mereka mengharapkan mereka untuk memberikan laporan dalam jangka waktu yang ketat, dan penundaan menimbulkan hukuman yang besar. Tetapi, sistem ERP tradisional mereka tidak memiliki kinerja dan stabilitas untuk menangani peningkatan beban secara efisien. Nah, bertujuannya untuk memaksimalkan nilai investasi barunya dan memuaskan pelanggannya. PetroChina memutuskan untuk merevitalisasi kawasan TI-nya dengan memigrasikan sistem ERP-nya ke database dalam memori SAP HANA yang divirtualisasi dalam lingkungan cloud pribadi. Nah, SAP HANA ini memberikan kinerja yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan bisnis yang berkembang. Nah, namun PetroChina tahu bahwa untuk memaksimalkan platform, ia juga membutuhkan sistem operasi kelas dunia. Si Haito Dou ini melanjutkan, sistem operasi mereka yang ada adalah perangkat lunak berpemilik yang mahal. Nah, jadi mereka membeli perangkat lunak, dan harganya itu mahal. Itu juga membatasi fleksibilitas mereka. Mereka menyadari bahwa proyek ini merupakan kesempatan sempurna untuk bermigrasi ke lingkungan sumber terbuka. Nah, apa sih kondisi TI yang diharapkan saat ini pada perusahaan PetroChina? Nah, menurut pendapat saya pribadi, berdasarkan analisis yang saya lakukan, berikut ini,
Berdasarkan kondisi TI yang saat ini berjalan di PetroCina, yaitu tata kelola ITAL, Deputi Jeneral Infrastruktur PT PetroCina, Haito Dou, ingin memigrasikan sistem ERP ke dalam database-nya. Maka dari itu dibutuhkanlah model tata kelola TI yang lebih mumpuni untuk kondisi perusahaan yang besar seperti PT PetroCina. Nah, model tata kelola itu yaitu COVID-5. Model tata kelola TI terbaru yang dimana fokus COVID-5 itu untuk information security sesuai dengan kebutuhan mereka, lebih ditekankan pada keamanan informasi dan memberikan gambaran secara detail dan praktikal tentang panduan bagi para profesional keamanan informasi dan orang-orang yang merupakan bagian dari enterprise yang memiliki ketertarikan di bidang keamanan informasi untuk memberikan kinerja yang diperlukan demi mendukung kebutuhan bisnis mereka yang sangat dan mungkin lebih berkembang nantinya. Nah, perusahaan dengan skala besar seperti itu, PT PetroCina, memang seharusnya menerapkan IT service yang terbaru untuk memberikan fasilitas keamanan yang lebih mumpuni juga. Nah, kegunaan COVID ini untuk memperluas operasi dan kemampuan mereka secara besar-besaran, meningkatkan kuantitas data yang akan dihasilkan. Sangat penting bagi PetroCina untuk memproses data dengan cepat dan handal. Pelanggan mereka mengharapkan mereka untuk memberikan laporan dalam jangka waktu yang ketat. Nah, penundaan-penundaan yang telah terjadi sebelumnya dengan cara yang tradisional itu menimbulkan hukuman yang besar, tetapi sistem yang sekarang itu begitu tradisional, yang membuat mereka tidak memiliki kinerja dan stabilitas untuk menangani peningkatan beban secara efisien. Nah, maka dari itu berdasarkan analisis saya, akan lebih baiknya jika PT PetroCina itu menggunakan model tata kelola yang terbaru, yaitu tadi COVID-5, untuk meningkatkan kredibilitas mereka juga, untuk membuat data-data mereka tersimpan dengan baik, dan juga keamanan data-data mereka terjaga dengan baik. Itu juga akan memuaskan customer mereka. Nah, selanjutnya analisis berdasarkan SWOT. Yang pertama itu ada strength ataupun kekuatan. Nah, yang pertama daya tawar pemasok yang rendah, pelatihan dan pengembangan, biaya switch yang tinggi, pengalaman pelanggan yang unggul, rekam jejak manajemen proyek yang kuat, operasi minyak dan gas, ekuitas merek yang tinggi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari PT PetroCina. Yang pertama, ketergantungan yang tinggi pada produk terlaris PetroCina. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi pada produk terlaris PetroCina. Yang ketiga, kompensasi dan insentif. Yang keempat, biaya operasi tinggi. Yang kelima, ketergantungan yang tinggi pada rantai pasokan yang ada. Selanjutnya itu ada opportunity ataupun peluang. Yang pertama, menurunkan biaya komunikasi pemasaran. Yang kedua, belajar lagi dalam skala besar. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat, mengkonfigurasi ulang model bisnis yang ada saat ini. Dan yang terakhir, membeli peningkatan perjalanan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama itu tantangan regulasi, lalu ada disrupsi pasar modal. Selanjutnya ada kompetisi baru dengan para kompetitor-kompetitor yang ada dengan status yang sama dan dengan kedudukan yang sama. Selanjutnya ada ketergantungan yang tinggi pada pemasok pihak ketiga, dan yang terakhir ada populasi yang menua. Nah, strategi layanan pada PetroCina. Nah, PetroCina menetapkan strategi energi terbarukan dengan fokus mereka pada panas bumi dan surya. Pada tahun 2035, tujuan PetroCina adalah mengalokasikan sepertiga dari produksi mereka untuk energi terbarukan. Strategi energi terbarukan mereka akan berfokus pada matahari dan panas bumi. Areal darat PetroCina yang luas akan menjadi keuntungan besar bagi strategi energi terbarukan mereka.
perusahaan memperkirakan bahwa mereka dapat mengembangkan sumber daya panas bumi hingga 1,6 miliar ton, setara batu bara di dalam 15 ladang minyak mereka. Sebagian besar pengembangan potensial ini berada di ladang minyak Huabe, Dagang, dan Jidong. PetroChina telah meningkatkan cakupan ruang pemanas panas bumi sebesar 10 juta meter persegi pada paruh pertama tahun 2021. Nah, pembahasan terakhir yaitu ada kesimpulannya. Nah, PT PetroChina Company Limited merupakan perusahaan atau produsen dan distributor minyak dan gas terbesar di Cina dan pemegang peranan penting dalam industri minyak dan gas di Cina. Tidak hanya di Cina, PetroChina juga merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. PetroChina ingin menjadi perusahaan energi internasional terkemuka di Indonesia dengan menerapkan performansi dalam keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sektor bisnis jangka panjang. Nah, model tata kelola yang diharapkan pada saat ini sesuai dengan analisis, yaitu COVID-5. Karena fokus COVID-5 itu untuk informasi security sesuai dengan harapan Deputi Jenderal Infrastruktur TI yang ingin PetroChina memperluas operasi dan kemampuan secara besar-besaran. Meningkatkan kuantitas data yang akan dihasilkan demi mendukung kebutuhan bisnis yang berkembang serta kepuasan bagi customer mereka sendiri. Mungkin itu saja hasil presentasi dari paper saya. Kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.